Nah, ini cukup rumit karena tenaga yang ada tidak sesuai dengan formasinya, sehingga harus dicarikan dulu formasinya tersebut. Terungkap, inilah penyebab penetapan NIP P3K tidak bisa secepat kilat. Dikutip dari jpnn.com, Jakarta, sejak Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja telah diundangkan pada 29 September dan sampai saat ini regulasi turunannya belum diterbitkan. Regulasi turunan berupa beberapa peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Permenpan RB, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, serta Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Beberapa aturan teknis itu menjadi syarat utama untuk pemberkasan NIP 51.293 honorer K2 yang telah lulus P3K hasil rekrutmen Februari 2019. Lamanya proses regulasi ini menimbulkan kegelisahan di kalangan honorer K2 yang telah lulus P3K. Mereka was-was bila pemerintah sengaja mengulur-ngulur waktu, sehingga makin banyak honorer K2 yang masuk masa pensiun. Benarkah demikian? PLT Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB, Bapak Teguh Wijanarko kepada jpnn.com membantah hal tersebut. Beliau menuturkan, proses pengangkatan P3K dari honorer K2 begitu rumit. Pemerintah harus mencarikan berbagai solusi dalam penyusunan regulasi. Bapak Teguh menyebutkan, regulasi yang dibuat ini khusus P3K dari honorer K2. Artinya, pemerintah lebih mengutamakan beberapa regulasi yang bisa mengakomodir 51.000 honorer K2 yang telah lulus P3K 2019. Tidak segampang itu menyusun regulasinya. Sejak Perpres diundangkan, kami intens melakukan rapat membahas bagaimana agar 51.000 lebih P3K ini dari honorer K2 bisa masuk dalam formasi tersebut. Sama halnya seperti rekrutmen CPNS. Sejatinya, prosedur penerimaan P3K juga demikian. Dimulai dari usulan kebutuhan P3K selama 5 tahun oleh instansi yang dilengkapi analisis kebutuhan dan jabatan. Kemudian, penetapan formasi oleh Menpan RB setelah ada persetujuan anggaran dari Menq, setelah itu tahap seleksi P3K. Namun, prosedur itu tidak berlaku untuk honorer K2 yang telah lulus seleksi P3K 2019. Ini salah satunya yang membuat proses penyusunan regulasinya jadi panjang. Jadi ini ceritanya, sudah ada orangnya dulu, baru dicarikan formasinya. Nah, ini cukup rumit, karena tenaga yang ada tidak sesuai dengan formasinya, sehingga harus dicarikan dulu formasinya tersebut. Bapak Teguh mencontohkan formasi guru SD. Honorer K2 yang telah lulus P3K ini ijazah S1, bukan S1 pendidikan PGSD, tetapi S1 bahasa Inggris. Sementara di sekolah tempat honorer K2 ini bekerja, tidak butuh guru bahasa Inggris. Alhasil, Kemenpan RB harus mencarikan formasi untuk yang bersangkutan, misalnya di SMP, tetapi masih dalam satu wilayah. Begitu juga dengan penyuluh pertanian, yang dibutuhkan lulusan D3 pertanian, tetapi honorernya malah lulusan SMA. Yang serupa itu bikin proses jadi panjang. Dalam rapat koordinasi dengan daerah pekan lalu, yang sudah minta segera masukkan usulan formasi kebutuhan dan sudah saya tenggat harus ada sepekan setelah rakor. Pusat tidak bisa bekerja sendiri, tetapi harus ditopang daerah juga, tuturnya. Bapak Teguh menyampaikan, pemerintah pusat sudah berupaya keras agar petunjuk teknis maupun pelaksanaan segera diterbitkan agar pemberkasan P3K bisa dimulai. Kalau mau lihat, staf saya sampai harus lembur untuk menyusun ini.
karena kami kasihan juga honorer K2 sudah mengabdi lama, sehingga harus segera diangkat, ucapnya. Dia menyebutkan ada 3 Permenpan RB yang sedang disiapkan. Saat ini sudah tahap harmonisasi, tetapi harus diperbaiki lagi. Ini untuk melindungi kontrak kerja P3K supaya aman. Aturan tersebut khusus diberlakukan untuk 51.000 lebih P3K 2019. Saya kembali tegaskan bahwa aturan yang pemerintah buat saat ini spesial buat honorer K2 yang lulus P3K 2019. Karena kalau kami berlakukan untuk regulasi P3K secara umum, banyak sekali yang akan gugur karena tidak memenuhi syarat kualifikasi pungkasnya. Terima kasih, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.